Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa ja'alana min du'at ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ashabi yang saya hormati, para bapak, para ibu, rekan dan rekanita, para jemaah kajian duhur di PWNU yang saya muliakan. Alhamdulillah, berkah rahmah dari inayah Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita dapat mengisi acara di bulan Ramadan ini dengan kajian di PWNU Jawa Timur. Mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini menjadi tambahan amal soleh kita untuk mengisi bulan suci Ramadan ini dan menambah pahala kita untuk menjadikan kita seorang yang saimin, yang qaimin qanitin, dan nanti mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga semua yang hadir ini dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ditambahkan rahmatnya, ditambahkan rizkinya oleh Allah. Yang punya kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah, yang kurangan diberikan kecukupan oleh Allah, yang masih jomblo semoga segera ditemukan tulang rusuknya, diberikan jodoh oleh Allah yang salihin dan salihat, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah mendapatkan jodoh semoga nambah lagi, jadi tentram, bahagia, sejahtera di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ashabi yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membedah buku fikih Ramadan. Ini nanti pakai request saja, isinya mau bahas yang mana. Ya, saya baca dahulu daftar isinya, nanti jenengan milih yang mana yang akan kita bahas. Ya. Yang putri enggak megang ya. Pertama ini tentang puasa Ramadan. Ya, sebelum kami awali, lanjutkan kita baca Al-Fatihah dahulu ya, kepada muassis Nahdlatul Ulama, kepada para ulama-ulama kita, dan kepada guru-guru kita. Semoga ilmu-ilmu beliau menjadi manfaat kepada kita semuanya. Ala hadini ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, di buku fikih Ramadan ini kumpulan yang pernah saya tulis di beberapa media dan dijadikan sebuah buku yang khusus masalah Ramadan. Di antaranya tentang seputar perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadan dan solusinya. Nanti yang mana yang perlu dibahas kita request saja. Yang kedua, ini untuk Mbak, minum obat penunda haid agar dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Boleh apa tidak?
3. Meninggalkan puasa karena hamil. Ukuran fidyah dan caranya. Ada yang sedang hamil? Ada? Gak ada ya. Bersetubuh di siang hari bulan Ramadan setelah makan dan kafarahnya. Jadi makan dahulu baru bersetubuh di siang bulan Ramadan. Yang kelima, waktu mulai diperbolehkan bersetubuh pada bulan Ramadan dan puasa dalam keadaan junub. Ya, mungkin malam-malam habis sahur lagi. Ternyata sampai adzan belum sempat mandi, itu gimana? Yang keenam, mimpi basah di siang bulan Ramadan. Ini golongan yang masih bujangan-bujangan ini, mungkin qiyamuhu binafsihi. Lalu hukum puasa mutih. Qada puasa Ramadan di hari Senin Kamis boleh atau tidak? Menggabungkan niat mengqada puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Ada bukunya ya? Oh ya, alhamdulillah ada bukunya. Kemudian Lailatul Qadar untuk orang tertentu atau umum. Hukum dan keutamaan puasa Syawal. Puasa tidak berurutan. Syawal tanggal 1, tanggal 11, tanggal dikurang, boleh apa tidak? Mengakhirkan puasa Syawal. Manfaat puasa bagi pendidikan. Lalu juga selanjutnya mengqadha puasa orang lain yang telah meninggal dunia. Apakah orang yang berpuasa dan muntah di siang bulan Ramadan dapat membatalkan puasa? Istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung dengan cara memasukkan air ke dalam hidung dalam tinjauan hukum Islam. Penggunaan alat suntik apakah dapat membatalkan puasa? Menjung istri di siang bulan Ramadan. Ini mungkin yang manten baru. Mengira sudah masuk awal waktu maghrib, ternyata matahari masih belum terbenam. Gimana? Apalagi sekarang ini ada mazhab kembang kuning, ada mazhab ampel itu. Berpuasa di Indonesia dan berbuka di Makkah Al-Mukarramah. Ini pernah saya terjadi waktu umroh tahun yang lalu itu. Di sini puasa, berangkat di sini jam 8 pagi, jam 7 pagi. Jadi sampai ke sana itu ternyata masih siang. Di sini sudah berbuka, di Mekah, Jeddah itu masih siang, jam 3 sore. Berbekam, cantuk di siang bulan Ramadan. Hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Bepergian di siang bulan Ramadan. Tidak mampu melaksanakan puasa karena lanjut usia dan solusinya. Ini hukum-hukum yang berkenaan Ramadan. Setelah sholat di bulan Ramadan, perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih, sholat tahajud setelah sholat witir. Ini bagaimana? Jadi waktu tarawih sudah ikut witirnya, lalu malamnya ingin tahajud. Hari raya Idul Fitri di hari Jumat dan sholat Jumatnya. Pas hari Jumat itulah Idul Fitri, apakah juga wajib sholat Jumat? Perbedaan arah kiblat untuk sholat tarawih dan witir. Sholat Idul Fitri pada tanggal 2 Syawal karena adanya udzur. Jadi hari pertama tidak bisa, baru keesokan harinya sholat Idul Fitri. Sholat Lailatul Qadar, sholat tarawih dan bermakmum kepada imam yang fasik. Lalu niat iktikaf dalam sholat, pelaksanaan sholat tarawih dan witir di pesawat. Ini tentang sholat. Lalu zakat, ya, jadi tentang hukum puasa, tentang sholat dan zakat. Ini fikih Ramadan. Zakat, zakat profesi, nisab, syarat dan cara mengeluarkannya. Lalu zakat saldo bank,
zakat ternak ayam, zakat dari padi yang dijual tebasan, zakat mal untuk beasiswa. Karena ada zakat mal, ada zakat mall. Kalau zakat mall itu biasanya kalau sudah menjelang hari raya, zakat mall itu banyak yang ke mall. Usaha di daerah lain, zakat di daerah asal. Orang Madura kerja di Surabaya, zakatnya di Madura. Orang Ponorogo kerja di Surabaya, zakatnya di Ponorogo. Ini gimana? Nah itu nanti dibaca nanti. Ini tema-temanya, nanti request aja. Ya. Kemudian zakat fitrahnya orang yang mati di malam Idul Fitri atau lahir di akhir bulan Ramadan. Seputar ahlul bait dan zakatnya. Yang mengaku Habib, turunan Rasulullah, boleh enggak menerima zakat? Lalu membayar zakat fitrah dengan uang, bukan dengan beras. Makna dan maksud asnaf samaniyah, golongan yang 8. Zakat kepada orang tua yang miskin, boleh apa enggak? Suami wajib menzakati istri yang dicerai, budak dan pembantu. Batas waktu mengeluarkan zakat fitrah, penukaran uang baru di bulan Ramadan. Nah, ini kan banyak di jalan-jalan besar yang menukarkan uang, ini hukumnya bagaimana? Ini isinya fikih Ramadan. Saya terbatas bawanya ini. Bisa request mau bahas yang mana dulu? Hah? Mau bahas yang mana dulu? Hah? Halaman berapa? Halaman 40. Hukum dan keutamaan puasa Syawal, puasa tidak berurutan. Ini kan ada pertanyaan. Ini yang saya jawab di beberapa media. Ya, dahulu saya ngisi di Harian Bangsa, di Yatim Mandiri, di Nurul Hayat. Itu kemudian sebagian itu dikumpulkan. Nah, sekarang ini juga ini dimuat di Duta, di Harian Duta. Jadi itu sebenarnya yang di Duta yang bulan ini dimuat itu banyak dari fikih Ramadan ini. Ya, ada sebagian juga yang pertanyaan masuk saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebagaimana tradisi yang ada di masyarakat Indonesia ialah silaturahim kepada sanak famili dan kerabat, baik itu dalam bentuk halal bihalal ataupun acara yang lainnya. Ketika saya mengikuti acara halal bihalal yang diadakan oleh keluarga saya mendengar penjelasan seorang dai bahwa setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan disunnahkan melaksanakan puasa sunnah, puasa di bulan Syawal mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, apa keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal dan apa harus dilaksanakan langsung setelah Lebaran Idul Fitri dan harus berurutan ataukah boleh dicicil selama bulan Syawal, semisal 5, 11, 13, 16, 19 dan 21 bulan Syawal. Atas jawaban saya haturkan terima kasih. Ya, ini jawabannya. Ini yang tanya Ibnu Abidin, Waru Sidoarjo, Darjo. Ibu Andin ya, Ibu Andin yang saya hormati, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka nilai pahalanya sama juga puasa 1 tahun. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu haddatsahu an Rasulullah sallallahu qala
man shama ramadhana atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Ya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Ya, itu nilai pahalanya, Mbak. Warawa Thauban siyamu syahr Ramadan bi asyrati ashurin wa siyamu satri ayyam bi syahraini fadzalika sana, yakni anal hasanati bi asyri amsalha asyhru bi asyrati ashurin wa sittatu bi sittina fadzalika sanatun kamilah. Ya. Jadi hitungnya begini, Mbak. Kenapa kok 1 bulan Ramadan tambah 6 hari pahalanya seperti puasa setahun? Sebulan ini kan 30 hari tambah 6 hari berarti kan 36. Sedangkan pahala itu oleh Allah dilipat gandakan, 1 kali kebaikan 10 kali lipat. Berarti kan 360. Sedangkan hitungan hari dalam setahun 360. Maka orang yang puasa Ramadan pas tambah dengan Syawal itu seperti puasa 1 tahun, sama juga berpuasa 360 hari. Ya. Kemudian Ibu Andin, adapun pelaksanaan puasa Syawal apakah harus berurutan dan dilaksanakan langsung setelah Idul Fitri? Ada beberapa pendapat ulama. Nah, ini saya jelaskan. Yang pertama Imam Ahmad bin Hambal, puasa Syawal boleh dilaksanakan berurutan dan langsung setelah Lebaran tanggal 2 Syawal atau secara terpisah dan tidak langsung selama masih berada di dalam lingkup bulan Syawal. Antara keduanya sama, tidak ada yang lebih utama. Ya. Yang kedua, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yang lebih utama dilaksanakan secara langsung setelah Idul Fitri dan berurutan 2 sampai 7 Syawal. Maka di kita itu ada telasan ketupat. Nah, lebaran ketupat itu sebenarnya itu lebaran bagaimana puasa Syawal itu. Nggak pakai ketupat. Yang mazhab Syafi'i. Sehingga ada istilah lebaran ketupat pada tanggal 8 Syawal itu merupakan lebaran bagi orang yang puasa Syawal, namun boleh dikerjakan secara terpisah dan tidak langsung. Yang ketiga, pendapat Imam Maliki, puasa Syawal itu makruh dilaksanakan. Malah makruh dilaksanakan karena khawatir orang awam mengira bahwa puasa Syawal itu termasuk bagian dari puasa Ramadan. Ya, ini penjelasannya. Dari itu keutamaannya seperti puasa setahun dan pelaksanaannya yang bagus itu langsung tanggal 2 urut sampai tanggal 7, tanggal 8 telasan ketupat. Tapi juga boleh ya dipisah-pisah asalkan masih dalam bulan Syawal. Jelas? Oke. Request lagi, ada yang tanya mana yang perlu dibahas? Nah, yang tekan ini monggo. Sudah paham semua kalau begitu ya? Hah? Sudah paham semua? Monggo silakan. Lailatul Qadar, ya, Lailatul Qadar, ya. Halaman berapa Lailatul Qadar itu coba? Halaman 34. Lailatul Qadar, ya. Insya Allah kita akan puasa itu hari Senin ya. Ya, kata Imam Ghazali juga dalam kitab Fathul Mu'in itu insya Allah nanti tanggal malam 21 itu. Iya, Lailatul Qadarnya sudah diintip aja. Nanti insya Allah ketemu dengan Lailatul Qadar. Kalau enggak ketemu Lailatul Qadar, minimal tuh ketemu dengan Lailatul Qadar nanti. Lailatul Qadar dan orang tertentu.
Ini pertanyaannya, saya banyak mendengar tentang keutamaan Lailatul Qadar, bahwa nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Namun yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz, apakah Lailatul Qadar itu turun khusus untuk orang tertentu dan hanya untuk orang yang mengetahui tanda-tandanya saja, atau juga bagi semua orang sekalipun yang tidak merasakan adanya tanda-tanda Lailatul Qadar, tetapi dia melakukan ibadah pada malam itu juga mendapat nilai yang lebih dari 1000 bulan. Dan apakah Lailatul Qadar itu turun pada suatu malam semisal tanggal 27, maka pada tanggal tersebut semua negara di belahan bumi mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Atas jawaban Ustaz saya ucapkan terima kasih. Baik, jawabannya Mbak Anis Syifa yang saya hormati, Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan, yang artinya lebih baik daripada 1000 bulan, dan hanya ada di bulan Ramadan saja, tidak ada di bulan yang lain, sebagai tambahan nilai barokah bagi orang yang beribadah dan di bulan Ramadan. Waktu turunnya Lailatul Qadar yang pasti di bulan Ramadan setiap tahun. Pada malam keberapa? Ini yang banyak riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghitungnya ada 46 hadis. Mungkin di malam pertama atau kedua dan seterusnya. Yang jelas di antara malam di bulan Ramadan itu, namun dari beberapa riwayat itu yang paling banyak dijadikan pegangan oleh para ulama yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan, sesuai dengan sabda Nabi an Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan wal tamisuha fit tasi'a was sabi'ah wal khamisah. Qala qultu ya Aba Sa'id innakum a'lamu bil adad minna. Qala ajal. Qultu mat tasi'a was sabi'ah wal khamisah. Qala idza madat wahidatu wa ashruna falati taliha tasi'ah wa idza madat thalathun wa ashruna falati taliha sabi'ah wa idza madat khamsun wa ashruna falati taliha al khamisah. Jadi kata Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu pada malam ke-21, 23 dan 25. Aku berkata, wahai Abi Sa'id Al-Khudri, engkau lebih mengetahui tentang hitungan daripada kami. Beliau Abi Sa'id Al-Khudri menjawab, ya aku bertanya, apa yang dimaksudkan angka 9, 7 dan 5? Beliau menjawab, jika telah berlalu 21 hari maka sisanya adalah 9 hari, dan jika telah berlalu 23 hari maka sisanya itu adalah 7 hari, 7, dan jika telah berlalu 25 hari maka sisanya itu adalah 5. Jadi gini Pak, Lailatul Qadar itu bukan benda, sehingga ada yang menggambarkan Lailatul Qadar itu apa, kita cari. Bahkan ada yang tanya, Pak, Lailatul Qadar itu kalau di Mekah sudah turun, di Indonesia ini belum. Naik apa dari Mekah ke Indonesia itu Pak Lailatul Qadar? Pak naik kongkot, Pak naik pesawat. Nah, Lailatul Qadar itu bukan satu benda, bukan satu jenis satu, tapi itu nilai keutamaan. Nilai keutamaan. Kan apa? Firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu tidak disebutkan apa jenisnya, seperti apa, tapi Allah cuma menjelaskan itu nilainya, keutamaannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih daripada 1000 bulan. Nilainya, ya, bukan bendanya, ya. Yang turun apa? Itu bukan Lailatul Qadarnya sebenarnya, malaikat. Tatanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Malaikat yang tatanazzal itu, yang turun itu.
Yang mencari, ayo siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Yang sudah diincar-incar semoga segera mendekat. Yang sudah PDKT ya segera nanti ya berlangsung baik. Itu malaikat yang turun itu. Nah ini kita kan bayangannya itu adalah Lailatul Qadar itu benda. Itu enggak, itu adalah nilai keutamaan. Nah, kemudian Lailatul Qadar itu sama juga sekarang tuh hari Jumat. Hari Jumat itu kan Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari. Nah, hari Jumat itu apa coba? Bendanya itu apa? Secara konkret material nggak ada. Hari Kamis dengan Jumat itu sama. Sama. Secara benda ya. Antara Minggu dengan Sabtu sama. Secara benda, secara material. Tapi Jumat dengan karena itu fadilahnya saja. Jadi Lailatul Qadar itu juga begitu. Bukan benda, bukan cahaya, bukan sesuatu. Tapi itu nilai khairum min alfi syahr. Sehingga kalau diturunkan pada tanggal 21 insya Allah tahun ini insya Allah, ya di semua negara yang tanggal 21 itu dapat Lailatul Qadar, mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Hatta matla'il fajr. Jadi kalau umpamanya di Indonesia ini sudah maghrib, ya Lailatul Qadar sudah di Indonesia. Di Mekah kok masih belum? Ya belum. Tidak harus naik kongkot dari Indonesia ke Mekahnya itu. Tidak harus naik pesawat, enggak. Karena itu bukan benda tapi nilai. Nilai keutamaan. Itu. Lalu kemudian apa tanda-tandanya, Pak? Ya, apa tanda-tandanya? Secara sore itu tidak ada penjelasan, saya tidak menemukan penjelasan dari Nabi, tetapi dari para ulama sufi. Ya. Bin Dinar dan beberapa ulama-ulama sufi itu menjelaskan, saya yakin dari malam itu Lailatul Qadar turun. Kenapa? Karena waktu paginya matahari bersinar tidak begitu panas, angin bertiup tidak begitu kencang. Itu pengalaman pribadi seorang sufi. Seorang sufi, pengalaman pribadi. Andaikan seorang tidak menemukan tanda-tanda itu, ya tidak apa-apa. Kan seorang itu berbeda. Seorang sufi itu punya kepekaan hati, mukasyafahnya itu kuat. Ya mungkin tidak seperti kita yang tidak terasa apa-apa. Jadi bukan tanda itu harus sudah. Dan yang kedua, Lailatul Qadar ini dalam pendapat ini saya juga jelaskan, tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak hanya orang tertentu, siapa saja yang pada malam itu beramal soleh maka akan mendapatkan khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Ini ya walaupun ini masih debatable, tapi ulama mengatakan seperti itu. Orang yang beramal pada saat itu merasa atau tidak merasa, mengetahui atau tidak mengetahui bahwa Lailatul Qadar, tetap mendapatkan nilai khairum min alfi syahr. Makanya kemudian di masyarakat kita itu ada malaman. Ya, diharapkan dengan sedekahnya itu mendapatkan seperti sedekah 1000 bulan, 83 tahun. Ya. Kadang-kadang cari Lailatul Qadar. Di mana? Oh, di Ampel kalau malam 1 itu Lailatul Qadar banyak. Carinya di mana? Itu di pinggir masjid itu yang pakai kerudung. Ya. Bukan Lailatul Qadar, itu Lailatul Qadar jadinya. Nah, memang supaya itu kita optimal ibadahnya Lailatul Qadar, itu dianjurkan tuh mengoptimalkan ibadah, ya i'tikaf, sholat, sedekah, doa, semua itu. Yang Rasulullah itu mengencangkan sarungnya, ya melipat tikarnya kalau sudah akhir-akhir bulan Ramadan ini, terutama 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Supaya dapat Lailatul Qadar tadi itu. Ya. Ya, itu bagus.
akan meningkat ibadah kita. Tetapi umumnya, Pak, sekarang saya lagi tugas di luar, Pak, nggak bisa di masjid, saya cuma bisa doa di luar, jadi satpam, Pak, jadi sopir, Pak, nggak apa-apa, tetap doanya sampean, ibadahnya sampean itu mendapatkan khairun min alfi syahr. Itu seperti itu. Makanya kita kalau tarawih saja sebulan penuh, pasti di antara tarawih kita itu punya nilai khairun min alfi syahr. Nah, dan ini merupakan anugerah Allah kepada ummah Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek, tetapi oleh Allah diberikan kualitas pahala sama dengan umurnya panjang. Kan nabi-nabi dahulu, umat dahulu itu umurnya panjang-panjang, sekian ratus tahun. Kita cuma 63 tahun Nabi Muhammad itu. Ya antara itulah. Nah, walaupun segitu, kalau kita kena Lailatul Qadar, maka seperti 1000 bulan, 83 tahun. Kalau 10 tahun saja mendapatkannya, sudah berarti sudah sama juga 830 tahun. Itu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua nanti dapat Lailatul Qadar, insyaallah. Amin ya rabbal. Walaupun wanita haid, tetap bisa Lailatul Qadar. Tidak harus di masjid, enggak. Tidak harus di masjid. Pak, saya ini malam 21 Lailatul Qadar, pas lagi haid saya ini. Tidak apa-apa di rumah, berdoa, bersolawat, berzikir. Doa, zikir jenengan, tetap itu dapat Lailatul Qadar itu. Jadi tidak harus di masjid. Walaupun di masjid lebih utama. Gitu ya. Monggo yang lain. Monggo. Halaman berapa? Hah? Ini ngaji namanya request ini. 87. Assalamualaikum Ustaz. Saya kalau di luar bulan Ramadan terbiasa sholat tahajud dan diakhiri dengan witir di akhir malam. Pada bulan Ramadan ini saya ikut sholat tarawih dan witir dilanjutkan dengan tadarus ba'da isya. Yang menjadi pertanyaan saya Ustaz, bolehkah sholat tahajud di malam hari setelah melaksanakan witir yang dilaksanakan seusai sholat tarawih? Atas jawaban Ustaz saya haturkan terima kasih. Ibu Rohimah Diorjo Gresik. Ada yang dari Gresik? Nah ini yang tanya ini. Ibu Rohimah yang saya hormati, melaksanakan sholat tahajud setelah bangun tidur malam walaupun tidak melakukan sholat witir bersama sholat tarawih itu boleh, karena Rasulullah SAW pernah melakukan sholat sunnah di waktu malam padahal beliau sudah melakukan sholat witir. Hal ini sesuai hadis dari Ummi Salamah. Beliau bersabda, an Ummi Salamah an Nabi SAW berkata, ya Ummi Salamah ini, kan sholli ba'dal witri rak'atain. Ya. Dari Ummi Salamah beliau berkata, sungguhnya Nabi Muhammad pernah sholat di waktu malam 2 rakaat setelah sholat witir. Ya, setelah sholat witir. As-Sun'ani menjelaskan tentang komentar Al-Imam An-Nawawi tentang hadis ini. Beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berbuat demikian untuk menerangkan tentang kebolehan, tentang bolehnya sholat sunnah walaupun sudah melakukan sholat witir, dan bolehnya sholat sunnah sambil duduk. Juga Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan bukan hanya Rasulullah yang melakukan itu, bahkan sahabat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu juga pernah berwitir sebelum tidur, lalu setelah bangun beliau melakukan sholat tahajud. Dan kitab Fathul Mu'in halaman 32. Ibu Rohimah, memang sebaiknya kalau terbiasa bangun di waktu malam untuk melakukan sholat tahajud, hendaknya sholat witirnya diakhirkan dan tidak ikut witir sewaktu sholat tarawih, karena ini lebih afdol, lebih utama sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. An Abdillah an Nabi SAW qol
ij'alu akhir salatikum billaili witra. Jadikanlah salat witir itu sebagai salat kalian yang terakhir di waktu malam. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kalimat perintah dalam hadis tersebut tidak menunjukkan wajib, tetapi hanya menunjukkan sunnah saja, dan lebih utama mengakhirkan witir dari sholat sunnah lain. Said Sabiq, ini fiqh sunnah, juga menegaskan barang siapa yang sudah sholat witir kemudian ia hendak melakukan sholat sunnah yang lainnya, maka boleh baginya. Ini saya jelaskan kenapa itu menggunakan referensi fiqh sunnah, karena yang baca juga ada yang tidak NU. Namun demikian, kalau sudah melakukan sholat witir setelah sholat tarawih dan pada malam harinya melakukan sholat tahajud, maka tidak perlu sholat witir lagi, karena sholat witir hanya sekali dalam satu malam. Dan kalau dikerjakan 2 kali, jadi tidak witir, jadi tidak ganjil. 3 tambah 3 jadi berapa akhirnya? 6, jadi tidak witir ya, tetapi menjadi genap. Berbeda dengan pelaksanaan sholat tarawih yang dapat dilakukan hanya di bulan Ramadan. Pelaksanaan sholat witir dapat dilakukan setiap hari selesai sholat isya hingga masuk awal waktu subuh dengan 1 rakaat, dan bisa pula dilakukan dengan 3 rakaat 2 kali salam, 2 rakaat dan 1 rakaat. Mengingat Rasulullah SAW sebagaimana anjuran Rasulullah sebagaimana berikut. An Qais bin Talib qala zarana Taliqun ibnu Ali fi yaumin min Ramadan wa amsa indana wa aftara thumma qama bina tilka lailah wa autara bina thumma hadara ila masjidihi fa shalla bi ashabihi hatta idza baqiya al-witru qadima rajulan qala autir bi ashabika fa inni sami'tu Rasulullah yaqul la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi gini, kalau sudah terbiasa sholat tarawih witir, nggak apa-apa. Nanti malam kemudian habis sahur bangun tidur ingin tahajud lagi, nggak apa-apa. Tahajud, hajat, sholat apa lagi boleh. Tapi tidak usah witir lagi. Tadi sudah witir, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi boleh sholat-sholat yang setelah itu. Tetapi kalau jenengan sudah terbiasa tahajud malam ya, tiap hari tahajud. Insya Allah kan semuanya ahli tahajud ya. Minimal tahajud gitu ya. Ya, tahajud malam. Nah, saya nanti akan tahajud. Nah, itu setelah 20 tarawih mundur. Witirnya tidak ikut yang 3 itu, tidak ikut. Nanti malamnya jenengan sholat tahajud semua baru diakhir dengan witir. Untuk mengikuti hadis Nabi, ij'alu akhira sholatikum billaili witra. Jadi kena sholat terakhirmu itu adalah sholat witir. Jelas. Sebagai tambahan, pendapat di luar aswaja bahwa sholat tarawih itu ya sholat tahajud, sholat malam Rasulullah di luar Ramadan. Pendapat aswaja tidak. Jadi sholat tarawih ini atau qiyamul Ramadan itu memang khusus bulan Ramadan. Maka di beberapa teman-teman kelompok di luar itu, mereka tarawihnya itu tidak setelah isya, tapi nanti jam 12 malam. Jam 12 malam. Yaitu sekaligus dengan tahajud witir. Jadi dianggap oleh mereka itu bahwa qiyamul Ramadan tarawih ini ya tahajud itu. Menurut aswaja tidak. Imam Syafi'i tidak melihat begitu. Memang ini khusus untuk man qama Ramadana. Ini memang untuk Ramadan, qiyamul Ramadan, yang oleh Imam Bukhari disebutkan dengan istilah tarawih tadi itu. Tarawih itu artinya santai. Tarawih itu santai. Kak koyo Blitar itu cetak yang 7. Ya, yang 7 menit selesai itu. Kenapa? Blitar cetak itu. Itu tidak seperti itu. Tarawih itu santai. Ya betul debatable lah, monggo itu masih debatable masalah itu. Jelas ya?
Monggo, request lagi. Ada pertanyaan lagi, monggo. Gimana? Sudah? Ini saya silau ini melihat. Hah? Oke, monggo. Halaman 54. Alhamdulillah 54. Penggunaan alat suntik apakah dapat membatalkan puasa? Ini ya? Tetes mata. Oh iya. Assalamualaikum Ustadz. Yang saya hormati, saya sering kali mengalami sakit kepala pada bulan Ramadan, khususnya di pagi hari setelah bangun tidur. Untuk dapat melanjutkan puasa, untuk melanjutkan puasa saya, Ustadz, saya sering kali pergi ke rumah sakit untuk berobat dan tidak jarang kemudian untuk keperluan pengobatan tersebut saya disuntik oleh dokter. Bagaimana tinjauan hukum Islam? Nurul Islam, Burneh, Bangkalan. Nah ini tanya Burneh ya. Mbak Nurul Islam, Mbak ini ya, Mbak Nurul Islam yang saya hormati, ada beberapa motif yang dilakukan oleh beberapa orang yang menggunakan alat suntik di bulan Ramadan. Ada kalanya penggunaan alat suntik tersebut karena untuk pengobatan, dan ada kalanya pula karena untuk menjadikan badannya lebih sehat dan kuat, dan tidak jarang pula untuk keperluan mengenyangkan perutnya. Mengenyangkan perutnya, benar bahasanya, mengenyangkan perutnya ya. Pada dasarnya jumhur fuqaha, mayoritas fuqaha telah berpendapat bahwa hukum menggunakan alat suntik bagi orang yang sedang berpuasa diperbolehkan secara syar'i sekalipun di siang hari. Artinya penggunaan alat suntik tersebut tidak berpengaruh kepada keabsahan dan sahnya puasa yang dilakukan. Dan begitu pula sebaliknya, memasukkan suatu melalui rongga mulut, maka fuqaha berpendapat bahwa hal tersebut dapat membatalkan puasanya sekalipun sesuatu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengenyangkan. Terkait dengan penggunaan alat suntik yang bertujuan untuk mengenyangkan, sebagaimana layaknya makanan yang dikonsumsi setiap hari, maka fuqaha berbeda pendapat sebagaimana berikut. Pertama, sebagian pendapat fuqaha menyatakan tidak membatalkan puasa. Hal ini dikarenakan masuknya suatu tersebut bukan dari rongga mulut yang merupakan tempat masuknya makanan pada umumnya. Kedua, sebagian fuqaha yang lain menyatakan bahwa penggunaan alat suntik tersebut dapat membatalkan puasa. Adapun dasar yang dijadikan acuan dalam penentuan hukumnya adalah dengan menggunakan qiyas, analogi. Hal ini mengingat adanya unsur kesamaan illah dengan makanan pada umumnya, yaitu keduanya sama-sama mengenyangkan walaupun dari lubang yang berbeda. Menanggapi perbedaan fuqaha tersebut, Dr. Yusuf Al-Qaradawi lebih memilih kepada sebagian fuqaha yang berpendapat bahwa penggunaan alat suntik tidak membatalkan puasa apabila motifnya hanya untuk pengobatan dan untuk menguatkan tubuhnya. Dalam rangka untuk memperjelas pendapat beliau, berikut penulis akan nukilkan statement berikut ini. Itu bahasa Arabnya. Jadi begini, Pak, orang suntik itu ada beberapa motivasi tadi itu, untuk pengobatan karena sakit, ya sakit kepala, sakit ini, suntik, memang untuk pengobatan. Ini tidak batal, ya. Atau untuk menguatkan, dia suntik bisa menguatkan, ya. Ini juga tidak batal. Nah yang ketiga, suntik untuk mengenyangkan, punya
zat yang bisa mengenyangkan. Nah ini berbeda ahli fikih. Dia mengatakan itu batal karena itu sama juga dengan makanan. Dia mengatakan itu tidak batal karena maksudnya tidak melalui rongga mulut. Ya, kan yang membatalkan puasa itu idkhalu ainin fi jawfi. Ya, memasukkan suatu benda melalui rongga mulut ini. Nah, sedangkan suntik ini tidak melalui rongga mulut. Walaupun itu punya mengenyangkan, dianggap itu tidak membatalkan. Ini. Nah, Yusuf Qaradawi itu punya fikih siam, fikih puasa. Setelah mengkaji saya dari beberapa kitab baik itu di Dr. Wahbah Zuhaili dan yang lain-lainnya, itu beliau menyatakan seperti itu tidak batal karena bukan dari rongga mulut. Termasuk tetes mata itu tidak batal. Kenapa? Karena mata tidak termasuk rongga, lubang yang punya lubang terusak. Coba kadang-kadang kalau tetes mata kok terasa di tenggorokan, itu cuma rasa, bukan benda. Rasa bukan benda. Sampean maunya nanti masak kolak ya, dicicipi. Oh, wis manis wisan. Tapi setelah itu diludahkan, tidak batal. Kan terasa manis, Pak. Enggak apa-apa kalau cuma rasa, bukan benda. Ini ain, khalu ainin fi jawfi. Ya. Sampean tadi mau ke sini lewat depan orang bakar sate. Bukan baunya, wah sate enak nih. Batal nggak kira-kira? Nggak batal, itu cuma bau. Bau dan rasa itu tidak batal. Tapi kalau ada benda yang masukkan itu yang batal. Jadi tetes mata, suntik yang untuk pengobatan tidak membatalkan. Tapi kalau indah Syafi'i itu hukumnya itu makruh, kurang baik. Jelas? Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan lagi? Nah ini ngaji prasmanan begini ini. Ngaji prasmanan sesuai dengan request. Gimana? Menambah, yang halaman menambah. Hah? Menyaur utang. Oh, menyaur utang puasa orang yang meninggal. Halaman berapa tadi ya? Hah? 46. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Sekitar 1 tahun yang lalu orang tua saya, bapak dan ibu meninggal dunia akibat serangan jantung, dan meninggalnya orang tua saya bertepatan dengan bulan Syawal karena sakitnya semenjak awal bulan Ramadan. Maka dapat dipastikan bahwa orang tua saya tidak berpuasa selama bulan Ramadan tersebut. Saya sebagai anaknya tentu saya ingin mengqadha tanggungan orang tua saya. Bolehkah saya mengqadha puasanya orang tua saya, Ustaz? Jawabannya ini Ahmad Mojokerto. Mas Ahmad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah Anda karena Anda termasuk orang yang ingin selalu berbakti kepada orang tuanya. Semoga amal dan niat baik Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Ahmad yang dimuliakan Allah, jumhur fuqaha telah sepakat bahwa status hukum bulan Ramadan adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin kecuali orang-orang tertentu yang memang ada uzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kaitannya dengan permasalahan ini terdapat 2 kemungkinan, yaitu 1, ada kalanya orang yang meninggal tersebut tidak berpuasa mulai awal hingga akhir bulan Ramadan dan tidak memiliki kesempatan untuk mengqadhanya karena rasa sakit yang dialaminya. Dalam kasus ini maka ahli warisnya tidak memiliki kewajiban untuk mengqadhanya.
Ya, jadi dia sakit yang la yurja buruhu, sakit mulai awal Ramadan sampai meninggal dunia, ya ahli warisnya tidak usah mengqadha. Itu nanti tinggal diganti dengan fidyah. Yang kedua, ada kalanya orang yang meninggal tersebut tidak berpuasa mulai awal hingga akhir bulan Ramadan dan yang memiliki waktu yang cukup untuk mengqadhanya, tetapi dia tidak menggunakannya, maka ahli waris dari orang yang meninggal tersebut berkewajiban untuk mengqadhanya. Dan apabila ahli warisnya tidak berkenan untuk mengqadhanya, maka dosanya akan menjadi tanggungan pihak orang tua yang meninggal dunia. Berdasarkan dua ketentuan di atas, apa yang terjadi pada orang tua Anda karena sakit termasuk udhur syar'i yang dibenarkan oleh syariat Islam, sehingga tidaklah berdosa baginya untuk tidak berpuasa. Akan tetapi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memberikan kesempatan bagi ahli warisnya termasuk anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia dan memiliki tanggungan hutang puasa dengan memilih salah satu di antara dua cara berikut ini. Yang pertama, mengqadhanya. Nah, ini pertama bisa mengqadha puasanya. Ini seperti hadis dari Ibnu Abbas, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin ama aqdihi anha qala na'am fadailullahi ahaqqu ayyuqda. Jadi ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, Rasul, ibu saya sudah meninggal dunia Rasul, dan dia punya hutang puasa sebulan Rasul. Apakah aku wajib mengqadhanya Rasul? Kata Rasulullah, ya, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkannya. Nah itu berarti mengqadha. Yang kedua, dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 1 mud 7 on dalam setiap harinya, sebanyak hari yang ditinggalkannya. Misalnya orang tua yang telah meninggal tersebut tidak berpuasa sebanyak 20 hari, maka kewajiban membayarnya adalah 20 mud 7 on beras dikalikan 20 hari. Adapun harta yang digunakan untuk memberikan makan kepada fakir miskin boleh diambilkan dari harta peninggalan almarhum dengan syarat ada pesan atau wasiat dari almarhum, atau boleh juga diambilkan dari harta ahli warisnya sebagai bentuk tanggung jawab ahli waris terhadap tanggungan orang tua yang telah meninggal dunia. Jadi tadi kalau orang tua sudah meninggal dunia masih punya hutang puasa, ada dua pilihan. Yang pertama, bisa anak itu mengqadha'i, memuasakan. Nawaitu shauma ghadin an ummi, ya, fadlillah ta'ala, saya niat puasa besok untuk ibu saya karena Allah Ta'ala. Ya puasa biasa seperti itu. Punya hutang 20 hari, 20 hari, ya 30 hari, 30 hari. Anaknya 7, tinggal dibagi berapa-berapaan gitu. Atau yaitu dengan cara bayar fidyah. Setiap hari 7 on beras, 1 mud 7 on beras kali sekian hari diberikan kepada fakir miskin. Berikan kepada fakir miskin. Nah, dari mana harta itu didapatkan? Itu bisa dari memang harta almarhum, harta mayit itu sebelum diwaris. Karena harta itu tirkah peninggalan orang yang meninggal dunia itu sebelum diwaris dikeluarkan kepada kewajiban mayat itu. Nadar, hutang, wasiat itu keluarkan dahulu, baru itu waris. Atau kalau sudah diwaris, boleh diambilkan dari harta warisannya itu atas izin dari anak yang mendapatkan warisan itu. Jelas ya? Lagi. Kenapa?
Oh, zakat 133. Assalamualaikum Ustadz, saya karyawan di satu perusahaan swasta. Alhamdulillah dari hasil saya kerja, sebagian saya tabung di bank untuk persiapan masa depan. Setelah saya lihat saldo pada bulan Ramadan ini lebih kurang 20 juta. Ini tahun berapa ini ya? 20 juta. Apakah wajib zakat dan berapa zakatnya? Hajar Jalan Kertajaya. Ukhti Hajar yang dikasih Allah, harta adalah titipan Allah kepada manusia untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan pribadi dan umat sesuai kebutuhan dan untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Harta bisa menjadi zinatul hayatid dunya, hiasan kehidupan dunia, jika diperoleh dengan cara yang halal dan dibelanjakan untuk kebaikan. Tetapi bisa jadi sebaliknya, harta bisa menjadi fitnah atau cobaan. Ukhti Hajar yang saya hormati, harta yang dimiliki oleh seorang muslim ada hak orang lain yang harus dikeluarkan, baik itu berupa zakat, infak ataupun sedekah. Zakat itu merupakan pembersih harta dan pemiliknya. Ini guys, ya itu masih mukadimah ini. Dari pengertian di atas, adapun uang yang ditabung di bank kalau sudah mencapai 1 nisab, yaitu sama dengan harga emas 96 gram. Jadi gini Pak, nisab itu 20 miskol. 20 miskol. Ya. Ketika dikrus dengan emas itu ulama berbeda. Ada yang 96, ada yang 91,92, ada yang 85 gram, ada yang 71 gram. Ini madzhab Syafi'i itu 96. Kalau Basnas itu 85. Acuannya kepada fikih zakatnya Yusuf Qardawi. Anggaplah 90 gram lah, ambil rata-rata, diukur dengan emas 90 gram dikalikan dengan harga emas. Berapa harga emas sekarang? 500 kali 90 berarti sekitar 45 juta. Nah berarti ini tahun berapa? 20. Berarti sekarang ini kalau saldonya itu 45 juta, itu kena zakat ya. Dan mencapai 1 tahun, maka termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% ya setiap tahun, bukan hanya sekali saja, melainkan setiap tahun sampai tabungan tersebut berkurang dari 1 nisab. Uang yang disimpan di bank itu dianalogkan dengan menyimpan emas dan perak dalam ketentuan nisab dan haulnya. Ini fikih zakat Yusuf Qardawi. Jadi barang simpanan, pokoknya simpanan itu kena zakat semua. Harta simpanan, emas simpanan, istri simpanan. Oh, tidak kena zakat itu. Enggak, itu wajib dicelatu itu. Yang emas simpanan itu kena zakat. Yang dizakat itu apa? Bunganya saja. Enggak, ininya. Sama emaknya itu ya. Bukan hanya bunganya. Jenengan sekarang itu dia memang beruang gitu ya. Ya beruang kayak singa itu, beruang gitu. Saldonya ada 1 miliar, ya kena 1 miliar itu. Kalau sudah haul kena. Deposito juga begitu. Ya, deposito itu ada simpanan loh ya, simpanannya. Itu kalau simpanan itu lebih daripada kebutuhan. Mungkin saya kembangkan lagi ya.
sekedar ini masalah zakat. Zakat profesi, orang yang punya penghasilan. Itu memang khilaf ulama ya. Kalau hasil Bahsul Masail NU itu tidak mewajibkan. Itu hanya infak wajib, bukan zakat. Tapi hasil fatwa MUI itu termasuk zakat. Dan di Basnas itu juga termasuk zakat, yang kewajiban zakat ya. Ya itulah masalah fikih. Zakat profesi itu kalau kita mengacu kepada fatwa MUI, kepada beberapa fatwa Rabitul Alam Islami, itu yang masuk wajib. Walaupun di zaman Nabi itu tidak ada zakat profesi. Zakat profesi itu zakat dari hasil penghasilan orang kerja, sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, konsultan, ya guru, dosen, ya dokter. Itu kalau penghasilannya itu mencapai nisab, itu kena zakat. Kena zakat. Nah, berapa nisabnya? Kalau kita merujuk kepada fikih zakat Yusuf Qardawi ataupun Al-Malul Mustafad Dr. Wahbah Zuhaili dalam fikih Islami, itu ada dua pengkiasan itu. Ada dikiaskan kepada pertanian, ada dikiaskan itu dengan harta simpanan. Kalau dikiaskan dengan pertanian, berarti selama dia panen mendapatkan sekitar 700 kg beras, seharga itu sudah kena zakat. Sudah kena zakat. Berarti per bulan satu kilo berapa beras sekarang? 10.000, anggaplah ya 10.000 ya. Kali 700 kg. Jadi berapa itu? 7 juta ya. Berarti 7 juta, tinggi itu. Tinggi. Nah, tapi kalau itu dikrus dengan emas, tidak segitu. 90 gram tadi 45 juta dibagi 12. Dibagi 12 berarti sekitar 3.800.000-an lah. Atau 4 jutaan lah kalau kita bulatkan. Itu 2,5%. Kalau dikrus dengan pertanian tadi itu 5% zakatnya. Yang jelas itu yang diberlakukan di Basnas itu dikenakan zakat. Maka pegawai-pegawai negeri di Pemprov ini melalui edaran gubernur itu dianjurkan untuk berzakat. Dianjurkan, tidak diwajibkan, dianjurkan untuk berzakat. Tapi prakteknya banyak yang kemudian mereka itu berzakat yang dikumpulkan di Basnas. Kami itu termasuk yang jadi pengurus di Basnas itu. Nah, itu zakat profesi. Nah, bruto atau neto ini ada tiga pendapat. Pertama itu di penghasilan bruto, penghasilan kotor. Jadi dia umumnya dalam sebulan dapat penghasilan, bukan hanya gaji pokok, sak uang lembur semuanya itu 10 juta. Ya sudah, dari 10 juta langsung dikurangi 2,5%. Sekitar berapa? 250.000. Iya kan? 250.000. Itu penghasilan kotor. Bisa dibayar tiap bulan untuk ta'jiluz zakat dengan asumsi rata-rata berapa dapatnya, atau juga diakumulasi setahun haul. Itu ketika akhir tahun itu dijumlah berapa. Ya kalau 250 kali 12 berarti itu sekitar 3 juta. Nah, yang kedua dipotong dengan biaya operasional kerja. Dipotong dengan biaya operasional kerja. Anggaplah dia dapat gaji dan penghasilan sebulan itu 10 juta. Untuk biaya transport dari rumah kantor, biaya makan siang dan lobby-lobby. Anggaplah dalam sebulan habis 2 juta umpamanya. Berarti yang kena zakat cuma 8 juta. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, dipotong dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Belanja di dapur, cicilan rumah, cicilan mobil, pulsa, PSP anaknya. Ya bisa-bisa bukan muzaki tapi mustahik. Karena kena bon sudah tinggal itu sendiri. Ya jadi gharim. Nah, itu memang ada 3 pendapat. Namun kami sendiri di Basnas ya kami anjurkan yang bruto tadi itu, atau minimal yang dipotong dengan biaya operasional kerja. Itu minimal. Oke lah, tadi itu habis zakat bulanan dari hasil kerja itu. Dia tabung. Ya.
Lebih tuh ditabung. Ternyata setahun masih saldonya 45 juta. Ya kena zakat. Lupa kan saya sudah zakat dulu itu, Pak. Dari uang profesi. Iya, karena profesinya. Tapi menyimpannya karena menyimpannya lain lagi. Sama juga jenengan berdagang. Berdagang ya. Nah, berdagang, sebagian hasil dagangnya sampean tabung, simpan. Nah, disimpan itu ternyata setahun saldonya itu 50 juta, ya kena zakat. Ya karena menyimpan berupa uang itu dikiaskan dengan menyimpan dengan emas. Karena dahulu itu alat transaksi di zaman Rasulullah pakai emas. Ya. Dulu itu kan sistem barter dan juga pakai emas, pakai dirham itu. Nah, menyimpan emas itu juga kena zakat. Nah, itu. Kemudian saya kembangkan lagi mumpung bicara zakat ya. Harta yang wajib dizakati itu yaitu harta yang memang itu karena jenisnya atau karena bendanya atau juga karena fungsinya. Itu. Ada yang memang bendanya itu malu zakat, ya, harta yang wajib zakat. Kayak harta pertanian. Ya, setelah panen ya kena zakat. Harta dagangan. Karena kalau sudah haul kena zakat ya. Tapi ada secara benda tidak kena zakat tapi karena fungsi bisa kena zakat. Contoh, jenengan punya rumah, harganya 1 miliar, untuk ditempati sendiri, tidak kena zakat, tidak kena zakat. Tapi punya rumah dibuat kos-kosan, nah, dari hasil kos-kosannya, ini fungsinya, ini sudah menghasilkan. Kan ada kekos, ada kekos, itu beda. Kalau kekos itu kiai yang alim-alim, kekos itu. Kalau kekos, kiai yang punya kos-kosan itu. Nah, kalau punya kos-kosan, ada 20 kamar. Per kamar 300.000 kali 20. Berarti 6 juta sebulan kali setahun 72 juta. Dipotong dengan biaya listrik, perawatan, sekitar tinggal 50 juta umurnya. Kena zakat di sini sok itu. Hasilnya bukan harga rumahnya. Jenengan punya mobil Al-Fatihah umurnya. Ya. Dipakai sendiri, tidak kena zakat, enggak. Tapi kalau punya rencar, punya plan, punya taksi, hasilnya mencapai nisab itu kena zakat. Itu zakat ya. Maka harus dizakati jenengan yang punya nisab itu. Punya emas. Nah, untuk emas ini begini. Kalau inda Syafi'i la zakata fil hulliyi, tidak wajib zakat emas yang digunakan untuk perhiasan. Ini tanpa batas. Maunya punya gelang koyok pelang becak, kalung koyok rantai kapal. Menunggu turun dah. Banyak kan emasnya besar-besar itu. Di jumlah 500 gram tidak kena zakat kalau tidak Syafi'i. Kalau memang untuk perhiasan, la zakat fil hulli. Tapi kalau indal Hanafi, emas yang tidak kena zakat untuk perhiasan itu yang wajar. Wajarnya itu berapa? Satu orang satu nisab. Satu orang itu satu nisab. Itu indal Hanafi. Jadi kalau jenengan cincin, gelang itu cuma 100 gram, tidak kena itu. Tapi kalau kemudian ternyata 300 gram, yang kena 210-nya itu kena. Lebih daripada perhiasan yang wajar. Kata indal Hanafi. Itu dianggap itu sudah melebihi kewajaran. Sudah dianggap itu simpanan. Ya. Itu saya kira untuk zakat. Di sini termasuk muzaki atau mustahik di sini? Muzaki atau mustahik? Di Islam itu pernah jaya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu karena zakat. Jadi sebelum jaya di bidang ilmu pengetahuan, Islam itu jaya di bidang ekonomi. Ya abad pertama tahun 100 Hijriah itu.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu kalau bulan Ramadan, itu orang-orang kaya banyak menawarkan zakatnya. Pak, mau nggak kasih zakat saya? Oh maaf ya, saya tidak berhak menerima, saya juga wajib zakat. Pergi ke pasar, Bu, mau nggak kasih zakat saya? Oh maaf Mas ya, saya tidak wajib zakat, tidak berhak menerima, saya juga wajib zakat. Karena yang menerima hampir tidak ada, dicari oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, ngirim surat ke Irak, mengirim surat ke Mesir, cari orang yang punya hutang, bayarkan hutangnya. Cari orang-orang janda yang nggak mampu, dibiayai. Cari ya bujangan-bujangan yang nggak mampu nikah karena tidak bayar mas kawin. Loh iya. Nah, kamu jangan bayangkan ya, iya di sini bima hari mi'ati alaf rupiah cukup. 100.000 sudah cukup di sini ya. Kalau di Mekah itu, di Saudi, Pak, gak cukup itu. Saya punya teman dahulu itu, waktu saya kuliah di sana, itu menikah, saya hadir di pernikahannya. Dia mas kawin dan biaya semuanya, uang di sini mungkin sekitar 200 juta. Ya, 200 juta. 80 ribu rial. Sekitar 200 juta. Di sini kan murah. Tapi banyak yang nggak berani. Mas Afwan gimana, Mas Afwan? Mas Danis gimana? Berani atau gimana? Dan paling baiknya wanita itu yang paling ringan mas kawinnya. Muncul larang-larang. Gak apa-apa mas kawin sedikit, penting belanja harga. Ya, moga. Oh, sudah jam 2, moga, silakan Ustaz. Mau beli mobil, kalau membelikan harta yang sudah dimiliki tidak wajib zakat, kecuali hasil uang yang mau beli mobil itu dari mana. Itu Sama hanya mau beli rumah itu loh. Misalnya kami punya 1 M ya, untuk beli mobil atau beli rumah, apa pada saat itu harus dizakatkan? enggak, karena membelinya tidak wajib zakat. Tapi uang setiap M itu hasil dari apa? Bukan membelinya yang kena zakat, enggak. Tapi hasil itu dari mana? Oh, saya ini hasil dagang, untungnya 1 M. Itu kena zakat tijarahnya, bukan zakat beli mobilnya, bukan zakat beli rumahnya. Oh, saya ini hasil kerja, saya tabung, saya simpan, 1 M saldonya. Sebelum dibelikan mobil, dizakati dahulu. Bukan karena beli mobilnya, bukan karena beli rumahnya. Sama juga ini dia, zakat haji, nggak ada zakat haji itu. Nggak ada zakat haji. Oh, orang sudah bayar haji, orang bayar ini harus zakat. Enggak. Tetapi umpamanya gini, dia punya uang 200 juta dari hasil simpanan 1 tahun. Belum dizakati, sudah diambil untuk bayar haji. Maka itu bayar zakatnya dahulu karena menyimpannya itu. Bukan zakatnya karena haji, enggak. Tapi karena menyimpannya itu. Ya, kalau sudah dibayarkan zakatnya ketika menyimpan, setelah itu dibayarkan haji, ya nggak wajib zakat lagi ini hajinya ini. Sama tadi itu, dengan punya 1 M simpanan, sudah dizakati, lalu dibelikan rumah, ya tidak wajib zakat karena beli rumahnya itu, tidak wajib. Ya. Tetapi kalau 1 M sudah haul, sudah setahun sudah wajib zakat, kok belum dikeluarkan zakatnya, lalu diambil untuk beli rumah atau mobil, nah ini kena zakat, kena yang dihitung ini, karena masih belum dizakati. Jadi pada prinsipnya nggak ada zakat karena beli rumah, karena zakat karena beli mobil. Ya ada zakat karena simpanan, karena harta, karena ini. Ya, tijarah. Masih mengganjal, makasih. Oke. Zakat profesi. Kami ingin beli mobil dengan jaminan saya ini pinjam di bank.
katakanlah 500 juta, tetapi saya bayar lewat gaji. Nah, ini gimana cara pembayaran zakatnya? Ya, begini. Kalau ikut pendapat yang ketiga tadi itu, maka dipotong dari hutang cicilan mobil itu. Kalau masih penghasilan itu masih mencapai ini, kena zakat. Sampean punya penghasilan 10 juta, cicilannya itu 1 juta, kan mesti tinggal 9 juta, ya kan? Jadi setelah dipotong hutang, ini kalau yang ketiga tadi itu, yang dipotong dengan kebutuhan pokok sehari-hari itu. Jadi kalau mau yang bruto, yang penghasilan kotor, sudahlah, saya penghasilan 10 juta, nggak dipotong apa-apa, langsung saya ambil 2,5%. Seperti itu, ya. Sudah tidak ganjal sudah? Oh iya, nanti kalau sudah maghrib sudah diganjel insya Allah. Oke, monggo, ada lagi. Oke, monggo. Kalau uang dipakai sebagai modal usaha, tetap dihitung zakatnya. Jadi uangnya ini dipakai untuk modal usaha, untuk perputaran, misalkan untuk dagang. Bukan simpan berarti ya? Ya termasuk zakat usahanya itu, zakat tijarah namanya. Ya, zakat tijarah bukan karena menyimpannya. Jadi menghitungnya itu dari keseluruhan uangnya atau dari hasil usahanya? Kalau tijarah dari omset, ya, jenengan kerja dapat gaji, dari gaji itu sampean jadikan modal kerja. Kerja apa? Oh, maunya busana muslimah, ya busana muslimah, maunya ya. Dihitung omsetnya, bukan harga tokonya, bukan harga raknya, tapi yang diperjualbelikan itu. Omsetnya itu, oh mencapai omsetnya ini 4-5 juta, itu kena. Tapi kalau cuma omsetnya 20 juta, itu belum satu nisab namanya. Ya. Bukan karena nyimpan, tapi karena itu dagang, tijarah namanya. Itu kalau sudah mencapai nisab, yaitu sekitar 45 juta. Bukan hanya batinya, tapi omsetnya. Di ketika Ramadan dihitung, oh ini jilbabnya tinggal berapa, dapat uang itu berapa, yang belum laku ini berapa dengan harga Quran itu, oh masih ada 45 juta. Itu kena zakat. Kalau cuma 10 juta, 20 juta, enggak, belum satu nisab. Jelas? Monggo Mbak Rosa. Hah? Halaman 9. 9 itu NU. Apa? Meninggalkan puasa karena hamil. Ukuran fidyah dan caranya. Siapa hamil? Hamil juga. Apa? Hamil. Belum ya, Oh. nanti siap-siap. Oh, siap-siap. Ayo, siapa yang mau menghamili ini? Ini sudah siap hamil ini, siapa yang mau menghamili? Ya dengan halal loh ya. Dengan halal. Assalamualaikum, saya mempunyai satu pertanyaan. Mohon diberi penjelasan mengenai seorang wanita hamil yang meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan khawatir terhadap janin atau bayi yang ada di dalam kandungannya. Apakah diganti dengan membayar fidyah? Berapa besarnya dan bagaimana caranya? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Sulis Yuliawati, Gempol Pasuruan. Ini agak panjang ini. Kesimpulannya begini, ini kalau saya baca lama ini, bahwa wanita hamil menyusui ini boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk tidak puasa, termasuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian bayarnya itu bagaimana? Bayar itu bagaimana? Nah, ini dilihat. Kalau dia itu tidak puasa karena khawatir kepada dirinya, artinya kalau puasa dia sakit. Kalau puasa dia kemudian tidak kuat, maka itu dikiaskan dengan orang sakit.
Pamangkana minkum maridun aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhor. Maka bayarnya cukup hanya mengqadha puasanya saja. Mengqadha puasanya saja. Kalau memang itu bahaya kepada dirinya. Ya. Yang kedua, kalau dia itu sebenarnya kuat puasa, tapi yang akibatnya kepada janinnya. Kalau menyusui jadi anak itu lemas sakit-sakitan karena air susunya panas umumnya ya. Atau kalau hamil itu kemudian kandungannya terganggu. Dirinya kuat sebenarnya kalau puasa. Nah ini kalau indah Syafi'i kena dua itu, qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. 1 hari 1 umum 7 on beras. Ya. Dikalikan 30 hari itu. Nah, yang ketiga, kalau dia itu terus-menerus sampai tidak mampu untuk membayar. Ramadan ini hamil. Ya, nanti bulan Dzulhijjah lahir. Habis itu menyusui. Ya, menyusui. Ramadan lagi, hamil lagi. Ya. Ya memang lancar. Ramadan lagi, nyusui lagi. Wah, hamil, nyusui, hamil, menyusui. Wes bedil-bedilan terus gitu ya. Nah, ini oleh sebagian pendapat ulama di Ibnu Abbas mengatakan itu dikiaskan dengan orang tua yang tidak mampu untuk membayar. Wa al-dini itu kunau fidyatun ta'am miskin. Situ hanya cukup bayar fidyah saja. Itu pendapat Ibnu Abbas. Cukup bayar fidyah saja. Kalau sudah tidak mampu seperti itu, minimal sampai 3 tahun tidak punya kesempatan untuk membayarnya. Ya. Walaupun ini khilaf. Nah, sebagian di masyarakat yang saya dengar, pokoknya kalau hamil nyusui cukup fidyah. Enggak. Tidak langsung fidyah, enggak. Kalau dia membayarkan pada dirinya, yaitu qadha di waktu lain nanti. Tapi kalau dia itu sehat tapi ganggu kepada anaknya, mereka kena 2, fidyah dan qadha. Jadi kalau terus menerus itu yang dikiaskan dengan orang tua yang renta yang tidak mampu untuk berpuasa, itulah yang dianggap boleh bayar fidyah. Siap hamil ya? Mudah-mudahan nanti dapat yang menghamil itu adalah anak-anak aswaja. Oh belum dah. Oh iya. Oh sudah ya Allah. Oh iya, nggak pati lihat saya itu. Ya, mudah-mudahan cepat hamil ya. Mudah-mudahan insya Allah. Jangan lupa habis sahur lagi gitu ya. Barokah itu. Nggih, monggo ada lagi. Ya. Silakan. Ada? Sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, ini sudah jam 2. Nah, sekarang nih ada kuis yang saya jawab bisa dapat buku ini. Yang saya jawab bisa dapat buku ini. Ya. Oh, apa ya pertanyaannya ya? Sampai lupa tadi. Baik. Berapa hitungan perbedaan ulama hitungan nisab ketika 20 mithqal dikrus dengan emas? Terus perbedaan ulama berapa? Salah, 82 salah. 85, ya wes gak apa-apa ini sini. Ya, dapat buku. Nah, Mbak siapa namanya? Ambilkan, ambilkan, ya. Ya.
Kemudian yang dipegang tadi siapa yang pegang? Bagus, dapat zakat. Zakat insya Allah. Tadi yang ini ya, ada lagi? Ya sudah satu aja lah, nggak ada lagi sudah. Baik, ada pertanyaan lagi, monggo. Tidak masalah zakat, masalah apa, monggo. Masalah ini umum, monggo, silakan. Terkait puasa Syawal, otomatis kalau kita para cewek-cewek ini kan sebenarnya pengen juga mengikuti puasa sunat Syawal itu loh ya. Tapi kan kita masih punya hutang pernah hadir. Bagus. Nah, terus misal kita berkeinginan pengen puasa sunnah, kemudian tapi kita masih punya hutang puasa wajib, itu yang didahulukan yang mana ya? Bagus, sip itu ya. Begini, dalam kitab Fathul Mu'in juga dijelaskan seperti itu. Itu bisa pilih, Pak. Bisa pilih jenengan langsung mengkodok puasa Syawal, mengkodok puasa yang ketinggalan itu di bulan Syawal itu. Boleh. Atau juga itu nanti ditunda kodoknya itu di bulan-bulan berikutnya, karena waktu untuk mengkodok puasa Ramadan itu kan ada waktu 11 bulan dan tidak harus berurutan. Sedangkan puasa Syawal itu terbatas oleh waktu di bulan Syawal saja, maka yang didahulukan itu ada puasa Syawalnya. Lupa, kok sing sunnah didahulukan, wajib diakhirkan? Iya, karena ini berkenaan dengan waktu. Karena berkenaan dengan waktu. Yang Syawal itu berkenaan dengan waktu yang hanya di bulan Syawal terbatas. Sedangkan mengkodok Ramadan itu ada waktu 10 bulan untuk berikutnya. Jadi bisa dua pilihan. Boleh langsung mengkodok di bulan Syawal, berarti itu mengakhirkan Syawalnya mungkin belasan li kurang. Atau juga langsung puasa bulan Syawal dan tidak harus berurutan. Oh, hari ketiga, hari ke-12, hari kelikuran, yang penting masih bulan Syawal. Nah, kodok puasanya itu, kodok Ramadannya nanti ditunda bulan Maulid, bulan Rajab, bulan itu masih bisa. Jelas ya? Sama-sama boleh. Sama-sama boleh. Kalau masalah lebih baiknya ya. Kalau punya tadi itu afdalnya yang Syawal. Yang afdal itu Syawal langsung diurut. Itu yang afdal. Karena itu yang hadis Nabi. Man shoma Ramadhana fatamahu sittan min Syawal. Itu yang afdal, ulama sepakat. Ya. Puasa Ramadan langsung tanggal 2 sampai 7 itu puasa Syawal. Itu sepakat ulama itu. Karena itu sesuai dengan hadis Nabi. Berarti yang lain itu bisa ditunda. Ya. Tapi boleh itu nanti diakhirkan puasa Syawalnya, atau juga kodoknya di bulan yang lain itu juga boleh. Yang afdal langsung puasa tanggal 2, niat sunnah Syawal dan berurutan sampai tanggal 7, itu yang sesuai dengan hadis Nabi. Jelas ya? Oke, bagus. Ada lagi yang tanya? Oke, monggo. Ada yang terlupa, ya, misalkan kemarin saya itu ternyata punya hutang 9 hari, padahal seharusnya 10 hari. Nah itu baru ingat di 2 tahun berikutnya misalkan begitu. Kalau punya hutang tidak terbayar pada tahun ini sampai melewati Ramadan lagi, kena penalti. Penaltinya apa itu? Puasa plus fidyah. 1 hari 7 on beras. Ya, tetap puasanya, bukan puasa double, enggak. Tetap oleh sehari, tapi plus bayar fidyah 1 hari 7 on beras, 1 mod. Kena penalti itu. Gimana? Sudah? Kelas? Alhamdulillah. Ada lagi? Monggo. Kena penaltinya itu semisal ini kan 2 tahun yang akan datang, artinya apa itu ingatnya. Berarti penaltinya 1 kali atau 2 kali ya? Dua kali itu kan 2 tahun itu. Iya. Ya. Baik, insyaallah. Masih ada lagi atau sudah cukup?
Ya, mudah-mudahan dapat barokahnya Ramadan kita ini, ngaji kita ini, dan mudah-mudahan tambah semangat Ramadan kita dan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa ta'limana wa fa'na fi tashahlil barak rahmika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina min barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.